Assalamualaikum, selamat siang. Masih berlanjut soal kemarin. Kasus soal Habib Mesum. Keterlaluan loh. Perilaku orang ini keterlaluan. Bayangin saja, dikasih tempat tinggal, dikasih segala fasilitas, bahkan pengajiannya, sampai channel YouTube-nya, adminnya, pokoknya semua dihandle satu orang. Satu orang ini punya jasa banyak untuk keberlangsungan majelis dia. Tetapi akhirnya apa? Habib ini ternyata apa? Makan apem tetangganya. Tetangganya itu siapa? Istrinya yang itu. Yang membantu channel YouTube-nya, yang membuat YouTube-nya, dan lain sebagainya. Yang mempersiapkan acaranya, dan lain sebagainya. Keterlaluan. Akhirnya apa? Seret ke polisi. Walau akhirnya entah nanti bagaimana. Ini paling tidak membuktikan salah satu. Mungkin pihak yang dirugikan ini salah satu korban propaganda, dogma. Atau paling tidak apa, banyaknya orang-orang dari mereka itu masih muda, umurnya belum dewasa, ilmunya belum cukup, tapi bergelar ustadz, seakan-akan seperti ulama. Ya mungkin karena itu, satu Habib bodoh lebih mulia dari 70 kiai alim. Mungkin karena itu, makanya mereka sok-sokan atau merasa dirinya layak untuk jadi ulama, karena berpegangan pada itu. Apalagi kemungkinan orang yang dirugikan itu adalah salah satu korban mimpi-mimpi kosong surga. Akhirnya sampai kontrakannya dipakai, padahal kontrakannya itu misalkan dikontrakkan ke orang, finansialnya lebih menguntungkan dirinya. Nah, ini. Ternyata selama ini mengikuti dogma yang salah. Satu Habib bodoh lebih mulia dari 70 kiai alim. Ini jadinya. Orang belum siap menjadi ulama karena dia merasa turunan Nabi, lalu jadi ulama. Di Jawa itu ya, santri 20 tahun, 30 tahun belum tentu dia mau jadi ulama. Ini video pengakuan aparat desa yang dicurhati orang yang dirugikan. Ini dia videonya. Mewakili pemerintah desa nggih. Nggih. Nggih kula kebetulan tugas kula kan ning tutoksine teng masalah niku sosial terus kula pas kebenaran niki marga niki wargane kula sedulure kula bature kula minta bantuan ya kula dibantu ngomong. Jadi sampai dengan detik ini sudah alhamdulillah. Kemarin ketika awal tuh sudah saya bantu psikisnya, ditumbuhkan lagi semangat hidupnya, karena kan yang paling berat itu psikisnya, Romo. Beliau itu sudah depresi, ya Allah. Sudah nggak bisa, karena yang nggak habis pikir sama beliau itu, pertama beliau itu sudah nabi, bahasanya tuh sudah luar biasa sama Toha tuh. Sudah dikasih tempat, sudah dibikin akun YouTube, akun Facebook yang bisa membuat Toha itu namanya sampai melambung itu karena salah satunya berkat marga ini. Jadi Habib Toha itu yang selama ini banyak membantu itu justru Kang Marga itu ya? Betul, itu tinggalnya juga di kontrakannya beliau. Oh, punya beliau? Nggak bayar. Masya Allah. Jadi yang membuat Habib Toha itu sampai sebesar ini namanya, sampai luar biasa, itu salah satu dengan turun tangannya marga, membuat channel YouTube, akun Facebook tuh. Oh, Masya Allah. Yang nyediain pengajiannya, dia kan punya tim hadroh. Hadrohnya dari dia, pokoknya yang kasih fasilitas full. Yang mendukung perjuangan lah istilahnya gitu ya. Iya, beliau tuh perjuangan di garda depan lah. Jadi mulai penyediakan tempat itu tinggal di situ, nggak ngontrak ya? Ngontrak cuman nggak bayar. Itu kontrakan punya Kang Marga? Punya kakaknya. Oh, kakaknya. Tapi yang berjuang mungkin kakak kandung. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Itu sudah berapa tahun kira-kira Habib Toha bin Yahya tinggal di situ itu kan? Udah lama. Romo udah lama. Udah
dari mulai udah lama lah, udah lebih dari 5 tahun, udah lama. Jadi awal kronologinya dia tuh kan kegiatannya membantu saudaranya jualan di pasar. Kalau berangkat tuh malam, jam 2 sudah berangkat, jam 1 udah berangkat. Ya. Ya, pas malam itu berarti malam Rebo. Rebo Selasa malam Rabu, berarti kalau ke bawahnya Rabu pagi. Dini hari sih. Dia tuh cerita ke saya pagi jam 4 subuh. Sudah nunggu saya di musola. Musolanya Pak Kuwu. Saya juga kaget pas selesai sholat subuh, nunggu saya hampir 2 jam ada kayaknya. 5:30 tuh saya selesai sholat, ada marga. Intinya dia tuh curhat ke saya, pengen melaporkan istrinya, pengen mencerai istrinya awalnya itu. Terus saya kejadiannya apa, dia cerita. Saya sampai kaget. Dia cerita bahwa istrinya sudah menyeleweng, sudah bersetubuh dengan Habib Toha. Saya nggak percaya awalnya. Kamu jangan fitnah, kata saya itu. Kalau fitnah nanti bahaya kamu yang kena. Enggak, apa ketip, saya asli ini mas, saya bukan fitnah. Ini saya ada bukti chattingnya dan bukan rekaman pengakuannya. Tuh, makanya saya langsung istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya tenangin dulu si marganya, biar suruh sabar, biar pokoknya fisikisnya biar tenang dulu. Sampai saya bilang, kamu udah sholat belum? Belum, sholat subuh aja dulu. Saya nunggu di sini biar kamu tenang, banyu wudhu dulu. Jadi ceritanya biar dia tenang tuh, karena kan dia emosi jadi nangis, kadang nggak stabil. Tuh makanya taksul sholat subuh, selesai subuh, sholat dianya lanjut sama saya. Kata saya, jangan dulu berbuat apa-apa, kamu pikirnya harus tenang dulu. Kamu punya anak enggak? Punya anak 2 Kang, masih kecil-kecil enggak? Masih kecil-kecil. Aduh ya Allah, kasihan pisan. Saya sampai itu, ya Allah kok tega-teganya sama saya itu. Udah marga gini aja, kalau saya bisa kasih solusi, marga punya keluarga enggak punya orang tua Kang, cuma punya kakaknya dikabarin dulu aja. Marganya nelpon ke kakaknya, ternyata kakaknya malah justru tambah emosi, dorong, udah dibawa aja ke ranah hukum. Itu udah bejat, udah ini. Sama saya dibikin tenang dulu marganya. Setelah tenang, dari jam 5:30 sampai jam 8 pagi di musola, terus saya berangkat kerja. Marga suruh tenang dulu di musola, diem, jangan kemana-mana, khawatirnya barangkali dia labil tuh jiwanya. Romoyai, maka saya suruh tenang dulu, diem di musola. Jam 10 saya ditelepon lagi, saya ke musola lagi. Terus gimana, mau diselesaikan secara cepatnya? Ya sok atuh, Habib Tohanya ada enggak? Sok ke rumahnya diituin. Ternyata Habib Tohanya udah kabur. Istrinya juga ternyata kabur. Oh, istrinya marga. Istrinya, anaknya ditinggal 2an saja sendiri, 2an saja. Anaknya sambil nangis, kasihan. Istrinya tuh depresi. Chat ke WA ke marga tuh pengennya bunuh diri aja. Karena udah nggak bisa ngurus anak-anak, nggak bisa jadi istri yang terbaik. Malu lah intinya sih. Pengen ada itikat baik dari Habib Toha, tapi ternyata dihubungin susah, disuruh ngobrol baik-baik susah. Pas jam 5 sore itu ada si marga tuh pas dihubungin ternyata nyambung sama Habib Tohanya. Habis nyambung, suruh datang ke rumahnya, kontrakannya marga. Kita ngobrol baik-baik, selesaikan secara baik-baik, berani berbuat, berani bertanggung jawab, jangan pengecut. Setelah maghrib datang Habib Toha sama Habib Ayib, kakaknya Ayib Yahya. Lalu datang di situ berempat kita, marga, Ayib Yahya sama Habib Toha. Di situ Ayib sambil nangis, sambil sujud-sujud ke marga, minta dimaafin, minta adiknya yang kelakuannya sudah bejat itu minta dimaafin. Marga maafin, cuman dia ngomong saya tetap harus ke jalur hukum.
ini sudah keterlaluan Bib, kata marganya. Ini harus dilanjut, jangan sampai ada korban-korban berikutnya. Karena kelakuannya si Habib Toha itu saya udah tahu semua. Sudah banyak korban, kata si Marga. Oh, jadi Terus saya bilang gini. Terus saya bilang gini ke Habib Ayib Yahya, Gib, hampura panjenengan jaluk maaf sampai nyungsep sampai sujud-sujud ke marga itu monggo saja, tapi harusnya yang lebih pantas itu Habib Tohanya pelakunya, jangan panjenengan sendiri, kata saya itu. So, baru di situ Habib Tohanya minta maaf, sujud tapi tetap sujud tapi marganya diangkat sama marganya nggak mau, marganya nggak mau. Saya nggak butuh kayak gitu. Yang saya butuhkan sampean kudu bertanggung jawab atas perbuatan sampean di ranah hukum, gitu aja makanya.